Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar. Baik sahabat pembelajar, jumpa lagi dengan kami dalam acara Bincang Pembelajar. Baik sahabat pembelajar, pada pagi ini acara Bincang Pembelajar akan membahas topik tentang remisi bersama narasumber kita yaitu Bapak Mitro Subroto. Beliau adalah salah satu dosen pada Politeknik Ilmu Pemasyarakatan atau yang biasa dikenal dengan Poltekkip. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Iya. Ini adalah narasumber kita. Nanti kita akan berbicara tentang masalah remisi, mulai dari persyaratan apa itu remisi, nanti narasumber kita. Dan kali ini saya juga ditemani oleh rekan saya yaitu Pak Agus. Ya. Halo sobat pelajar. Jadi Pak Agus ini merupakan salah satu humas pada BPSDM Hukum dan HAM. Baik, mungkin kita langsung saja, tidak basa-basi, tidak terlalu panjang lebar. Kita langsung ke narasumber kita, Bapak Mitro Subroto. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Ya, baik Pak, bicara tentang remisi ini mungkin untuk sahabat pembelajar yang mungkin banyak yang belum tahu tentang apa itu remisi, bagaimana ketentuan persyaratan tentang remisi. Mungkin nanti Bapak bisa berbagi untuk sahabat pembelajar yang belum tahu tentang remisi. Nanti kita akan bahas di sini secara lengkap bersama narasumber kita, Pak Mitro Subroto. Baik Pak, sebetulnya yang dimaksud dengan remisi itu apa sih Pak? Baik, terima kasih. Selamat pagi sahabat pembelajar. Kita ada di Bincang Pembelajar. Hari ini kita akan bicarakan tentang remisi. Apa itu remisi? Jadi dengan euforia Agustus, ya di mana-mana pasang bendera, mengadakan lomba-lomba, tidak ketinggalan juga di lapas. Iya. Di lapas juga ada ya lomba-lomba begitu. Termasuk yang ditunggu-tunggu adalah mendapatkan remisi pada 17 Agustus. Ya. Sebelum sampai ke 17 Agustus, awalnya remisi itu hadiah. Dari dulu saat kita dijajah oleh Belanda, itu narapidana diberikan hadiah oleh Ratu Wilhelmina dari Belanda. Iya. Tahanan-tahanan, narapidana itu diberikan hadiah berupa pengurangan hukuman. Iya. Ya. Setelah kita merdeka tahun 45, kemudian 46 itu muncul pengampunan, remisi itu pengampunan oleh presiden. Ya. Kemudian bergeser sekarang bahwa remisi itu adalah hak narapidana. Jadi siapapun narapidana mempunyai hak itu asal memenuhi syarat untuk mendapatkannya. Karena ini hak yang bersyarat. Kalau syaratnya tidak atau belum dipenuhi ya belum bisa diperoleh. Gitu. Jadi disiapkan dulu nih, syarat-syaratnya gitu. Jadi intinya remisi itu adalah pengurangan tahanan, masa tahanan, hukuman. Iya, pengurangan hukuman. Jadi sahabat pelajar, intinya bahwa remisi ini adalah pengurangan masa tahanan atau hukuman, Pak. Ya. Dan itu merupakan semacam hadiah ya Pak? Ya, awalnya hadiah, sekarang sudah menjadi hak. Hak. Kalau hak itu berarti artinya bisa diperoleh, iya, kalau kewajibannya dipenuhi. Iya, jadi menjadi hak setiap narapidana Ya, ya, Pak. Iya. Setiap narapidana punya hak itu karena dijamin oleh undang-undang. Dia bisa memperoleh itu, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Yang pertama, dia harus sudah menjalani 6 bulan setelah jadi narapidana. Ya. Yang kedua, selama 6 bulan minimal berkelakuan baik. Dan yang ketiga, sudah menunjukkan perubahan risiko. Jadi dia mungkin dulu agak beringasan, sekarang sudah agak lembek gitu ya kan. Itu syaratnya. Itu di asesmen sehingga dia nanti bisa diberikan untuk diusulkan mendapatkan remisi. Iya. Yang berhak untuk memperoleh remisi itu Pak, Ya. mungkin kan selain narapidana, cuma mungkin di ada syarat-syaratnya, ya kan, apa aja yang bisa untuk mendapatkan remisi tersebut. Iya. Mungkin Bapak minta pencerahannya sama Bapak, Ya. penjelasannya. Ya. Jadi pada prinsipnya di dalam undang-undang itu dijamin seluruh narapidana berhak mendapatkan remisi. Kalau di Undang-Undang 12 tahun 95
itu dijamin di pasal 14 ya, ayat I. Nah, ayat 1 poin I itu remisi ya. Nah, itu dijamin siapapun narapidananya. Namun demikian, dalam perkembangan politik pemasyarakatan ada yang namanya PP 99, yaitu bagi narapidana narkoba, korupsi, teroris, itu ada syarat tambahan. Kalau yang bersangkutan tidak bisa memenuhi syarat tambahannya, jadi nggak bisa. Apa ada yang dikecualikan, Pak? Iya, itu syarat tambahannya. Misalnya kalau teroris dia harus mengakui NKRI secara tertulis di atas materai. Salah satu syaratnya. Salah satu syarat. Terus mengikuti deradikalisasi. Ya, jadi dia kembali ke pangkuan tanah air. Gitu. Jadi dengan kesadaran penuh dia kembali, tidak radikal lagi. Itu baru bisa diberikan remisi. Jadi pada intinya semua kasus Pak Ya. kasus apapun itu menjadi hak untuk bisa mendapatkan remisi. Karena kan yang berkembang saat ini yang saya dapatkan informasi itu kalau kasus narkoba itu tidak bisa mendapatkan remisi, itu benar nggak tuh Pak? Karena kasus narkoba itu harus memenuhi syarat tambahan lagi. Ada syarat tambahan lagi. Yaitu apa? Dia harus mau bekerja sama. Narkoba ini kan bukan sendirian, tapi apa namanya, sindikat. Iya. Mau nggak dia membuka sindikatnya dia? Kalau itu mau membuka sindikatnya, maka pihak penegak hukum akan memberikan yang namanya justice kolaborator. Nah, itu baru bisa diberikan remisi. Jadi syaratnya salah satu itu harus jadi. Terus ada lagi, dia punya denda nggak? Punya Denda. Ya, kan Denda biasanya apa? ada denda, Ya. hukuman denda. Oh, hukuman denda. Harus dibayar. Oh, jadi gitu. Subsidiar. Subsidiar. Iya. Ya. Jadi kalau tidak dibayar, dia tidak bisa. Tidak bisa. Jadi itu harus dibayar dulu. Harus dibayar lunas. Nah, itu syaratnya. Jadi kalau tadi justice kolaborator, kan kasus-kasus itu tidak sendiri. Iya. Mana ada kasus narkoba sendirian? Ya, pasti melibatkan. Iya, kayak gitu. Gitu. Ya, jadi pada intinya semua bisa menjadi hak. Pada intinya semua mempunyai hak yang Iya. sama, Ya. Tanpa terkecuali, Pak. tanpa terkecuali. Hanya saja catatannya ada syarat tambahan. Gitu ya. Itu diatur lagi oleh peraturan menteri bahwa untuk kasus-kasus yang namanya extraordinary itu dimintakan syarat tambahan. Syarat tambahannya apa? Kalau koruptor dia harus bayar uang pengganti. Uang pengganti. Misalnya 1 miliar, 2 miliar harus diganti itu. Bayar dulu. kas negara. Kalau nggak bisa. Terus ada denda. Dendanya berapa? Misalnya 500.000 harus dibayar. Baru dia bisa. Iya. Nah, ini di Undang-Undang 12 tahun 95. Di dalam undang-undang baru, ini karena belum ada peraturan pemerintahnya, karena masih ada waktu 1 tahun untuk ini, jadi masih menggunakan tadi Undang-Undang 12 tahun 95. Iya, jadi itu syarat remisi termasuk Pak. Ya. Selain syarat-syarat itu, ada nggak syarat-syarat lain yang harus dipenuhi seorang narapidana untuk mendapatkan remisi? Ya, paling administrasi. Selain itu hanya administrasi saja. Misalnya dia tadi sudah memenuhi belum administrasinya? Ada vonisnya? Vonisnya di mana? Harus sudah ada di lapas. Ya. Udah cukup belum 6 bulan? Sudah cukup, berarti bisa. Dia berkelakuan baik nggak? Kalau berkelakuan baik, kan ukurannya dia tidak di sel gitu. Iya. Kalau tidak di sel, terus yang ketiga adalah dia mengikuti program pembinaan nggak? Kan 6 bulan itu harus sudah mengikuti program pembinaan dengan baik gitu ya. Kalau dia sudah mengikuti program pembinaan, baru dia bisa dinilai oleh TPP nanti untuk diusulkan mendapatkan remisi. Remisi. Iya. Ya. Kemudian ini Pak, ini kan saya pernah dengar salah satu warga binaan itu dia menyampaikan bahwa dia sudah mempunyai syarat jisimnya, tapi kok sulit untuk mendapatkan itu remisi itu gimana tuh Pak? Kalau udah ada ya tinggal syarat lainnya dipenuhi. Mungkin ada syarat lain yang belum terpenuhi, misalnya JC sudah ada, tapi dendanya tidak dibayar. Ya, yang urusnya apa tuh Pak? Urusnya dari Denda itu kan dibayarnya ke pihak kejaksaan, bukan ke lapas. Ya, jadi lapas hanya mendapatkan surat bahwa yang bersangkutan telah bayar lunas.
mana pembuktiannya ini itu. Dari proses pengajuan remisi itu, apakah memang yang mengurus itu dari narapidanya warga binaan sendiri atau dari pihak lapasnya? Dari lapas. Dari pihak lapas. Nanti kalau ada hal-hal yang ini harus dipenuhi oleh pihak narapidana misalnya tadi ya kan. Ini dendanya mau dibayar nggak? Gitu ya kan? Oh mau Pak. Jadi pihak keluarganya kan bayar. Nanti setelah bayar mana ininya? Berarti kan itu dari pihak narapidana atau keluarganya kan. Iya. Untuk membawa tadi telah membayar lunas denda, telah mendapatkan justice kolaborator, ya gitu ya kan. Surat-surat itu kan ada di luar gitu. Besaran remisinya yang diperoleh gimana Pak? Besaran remisi itu tergantung dari kapan dia mulai pertama mendapatkan. Misalnya ya di Agustus, setiap Agustus itu ada 5 remisi di Agustus ini ya. Yang pertama remisi umum namanya. Berapa besarannya remisi umum? Itu dari mulai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, paling banyak 6 bulan. Itu paling banyak. Kemudian ada lagi remisi tambahan. Siapa yang mendapatkan remisi tambahan? Adalah warga binaan yang menjadi pemuka kerja ya. Dia dipercaya oleh lapas untuk menjadi pemuka kerja. Kemudian membantu pembinaan. Oh jadi dapat 2 remisi dia Pak? Tambahan. Tambahannya itu bukan 2 remisi, tapi 1/3 dari remisi yang didapat pada Agustus itu. Misalnya pada Agustus itu dia mendapatkan 1 bulan, jangan 1 bulan ya, 3 bulan lah ya, Iya. 3 bulan. Jadi dia dapat tambahannya 1 bulan. Jadi pada Agustus itu 4 bulan. 4 bulan. Jadi remisi umum atau remisi inti Remisi. ditambah lagi, ada remisi tambahan lagi. Iya. Oh begitu Pak. Ya. Kemudian ada lagi remisi perubahan. Jadi bagi orang-orang napi yang hukumannya seumur hidup itu sudah lebih dari 10 tahun, itu bisa berubah kalau diusulkan, kemudian presiden memberikan remisi, namanya remisi perubahan. Jadi dia akan berubah hukumannya menjadi 20 tahun. Jadi baru dia bisa nanti mendapatkan setiap tahun remisi biasa. Pada saat belum ada angkanya, siapa yang tidak dapat remisi? Ya tadi ya. Siapa yang tidak dapat remisi? Yang narapidana yang tidak ada angkanya hukumannya itu. Oh. Siapa narapidana yang tidak ada angkanya hukumannya? Hukuman mati. Hukuman mati, hukuman seumur hidup. Itu tidak ada angkanya. Tapi kalau ini Pak, untuk hukuman seumur hidup bukannya itu ada angkanya, Bok? Kalau nggak salah nih Pak. Ya. Hukuman seumur hidup, misalnya aku umur 30, dijatuhkan Hukuman seumur hidup. Hukuman umur seumur hidup. Berarti kan seumur hidup aku kan pada saat aku sedang divonis. Ya. Berarti kalau tadi aku umur berapa? 30, berarti aku 30 tahun dihukumnya. Berarti kan ada nilainya, Pak. Enggak benar itu. Enggak. Oh, begitu. Jadi seumur hidup ya seumur hidup di sini. Seumur hidup Iya, ya tidak- selama dia hidup, Selama dia hidup. lapas, Iya. dia terus. Ekstrimnya ya sampai mati di situ. Ya, Pak. Ya, tadi Iya kan? ada- Ada seumur hidup ya. Ya, ada aturan kalau dia selama 10 tahun pertama berkelakuan baik, itu bisa diusulkan untuk perubahan. Itulah Iya. mendapatkan remisi perubahan namanya. Iya. Kalau dia di ACC atau diterima oleh presiden mendapatkan remisi, maka berubah menjadi 20 tahun. Iya, paling lama itu. Paling lama, hukuman paling lama 2 tahun, maka berubah. Jadi nanti tahun ke-11 dia sudah mendapatkan remisi 3 bulan. Tahun ke-15 4 bulan. Jadi baru ketika ada perubahan, Betul. ya, baru bisa dia haknya Iya. mengambil atau mendapatkan. Jadi setelah ada angka. Iya. Kalau belum ada angkanya, Seumur hidup nggak ada. Jadi seumur hidup pidana mati nggak belum. ada. Iya. Ya, pidana mati harus berubah Harus dulu. berubah dulu. Misalnya dari mati ke seumur hidup menjadi Iya. angka tadi Angka. 20 tahun sehingga baru bisa mendapatkan Haknya ya. remisi. Remisi ya. Gitu. Oke. Lanjut Mas Agus. Tadi Iya. tadi belum selesai ya, Pak. Iya. Besarannya berapa aja Iya, ya? besaran diperoleh. Nah, tadi dari mulai 1 bulan paling tinggi sampai 6 bulan. Tergantung tahun keberapa. Jadi kalau yang hukumannya 10 tahun, tahun ke-6 itu 6 bulan. Itu dapatnya. Ya. Itu ada syarat minimal nggak Pak yang dijalani? Maksudnya syarat minimal? Untuk mendapatkan remisi. Misalkan dia cuma hukumannya misalkan 1 tahun gitu kan.
Apa juga sama juga? Enggak. Ya, jadi kalau hukuman 1 tahun sampai 1 tahun 3 bulan itu nanti diberikan cuti bersyarat aja. CB aja dapat cuti bersyarat aja. Itu karena dia biasanya nggak sampai ke Agustus karena proses peradilannya juga. Itu. Tapi ada juga kalau proses misalnya kasus-kasus yang ringan dia cepat, misalnya copet lah ya. Karena dia residivis, copetnya dihukum 1,5 tahun, dimungkinkan masih bisa dapat revisi ya. Masih dimungkinkan. Tapi kalau dia prosesnya lama, rampok sambil pembunuhan, lah itu lama biasanya itu. Kalau hukumannya pendek, enggak ya. Oke, masih lanjut apa lagi? Sebentar, belum selesai tadi ya. Ada lagi. Baru tiga tadi ya, tiga. Jadi 1 remisi umum tambahan, terus perubahan, kemudian ada lagi namanya setiap 10 tahun sekali itu presiden memberikan remisi. Setiap 10 tahun. Mulai tahun 1955. Jadi saking senangnya kita sudah 1 dasawarsa merdeka, Presiden Soekarno mengeluarkan Kepres 120 tahun 55. Itu yang disebut namanya remisi dasawarsa. Remisi dasawarsa itu diberikan setiap 10 tahun. Setiap 10 tahun. Jadi remisi dasawarsa itu berapa besarnya? 1/12, paling tinggi 3 bulan. 1/12 paling tinggi 3 bulan. Jadi yang hukumannya 3 tahun ke atas itu pasti dapat 3 bulan. Gitu. 3 tahun ke atas Pak. Iya, hukuman 3 tahun ke atas 3 bulan. 3 tahun ke bawah ya 1/12. Kalau 2 tahun 2 bulan, 1 tahun 1 bulan. Iya. Kalau hitungan bulan ya tinggal dihitung aja 1/12-nya berapa. Gitu. Tapi tetap pasti ada syarat dan ketentuan. Itu tanpa syarat. Tanpa syarat. Tanpa syarat hebatnya. Itu tanpa syarat. Ada syarat. Berarti semua dapat binaan dapat itu. Dapat. Oh, enak berarti ya. Yang tidak dapat yang tidak ada di LP. Iya, misalnya dia lari, Iya, kan? Dia lagi lari, kabur, dia kabur. Iya. Dia pada saat misalnya 17 Agustus tahun 2025, misalnya tahun ini tahun 2025, itu dia lagi ada di luar kabur. Gitu. Iya. Itu dia nggak bisa Bisa ya. Terus tadi yang tidak ada angkanya. Iya. Tidak bisa. Seumur hidup, pidana mati, bisa. Jadi yang ada harus angkanya. ada dulu untuk mereka. Oh, Pak, dia lah masih lagi di sel gitu, tetap dikasih. Hebatnya dasawarsa gitu. Atau sering disebut oleh masyarakat adalah remisi istimewa. Iya. Cuma sayang ya Pak, waktunya 10 tahun. Iya, nanti tahun ada lagi tahun 2025. Pokoknya yang ada 5-nya di belakang tahun itu dasawarsa. Dasawarsa. Jadi nanti ketemu lagi di 2025. 2025 ada lagi tuh. Ada dasawarsa lagi. Itu ada maksimal minimal ya Pak pemberian remisi. Itu tadi 3 bulan. Maksimal 3 bulan. Maksimal 3 bulan. 1/12 kalau yang di bawah 3 tahun. Iya. Tuh. remisi istimewa ya Pak ya. Iya, disebutnya remisi istimewa karena 10 tahun sekali. 10 tahun sekali pasti ada dan semua dapat. Semua dapat. Yang nggak dapat siapa? Iya. Mas Agus mau nggak? Mas Agus mau dapat? Yang tidak ada angkanya, yang tidak dapat, yang tidak ada angkanya, atau yang tidak ada di dalam lapas. Iya. Karena tidak ada di dalam lapas kan mau dikasih gimana? Tidak ada di dalam lapas. Iya. Berarti tadi ada remisi umum, remisi tambahan, remisi perubahan, dan keempat ini Istimewa. remisi Sebutnya ya dasawarsa. Ya. Sebutnya remisi istimewa. Kemudian di Kepres 174 itu kan 17 Agustus tadi ya jenis remisinya. Iya. Itu ada namanya remisi khusus. Remisi khusus. Itu kalau remisi khusus hanya diberikan kepada agama-agama penganutnya. Misalnya orang Islam. Iya. Itu diberikan pada saat Lebaran. Orang Kristen diberikan pada saat Natal dan seterusnya gitu ya kan. Berapa besarannya? Dari 15 hari, sebulan, sebulan setengah, 2 bulan gitu, tergantung dari sudah berapa lama dia menjalani hukuman itu. Gitu ya. Gitu. Jadi ada lagi tuh ya. Jadi 1 tahun itu sudah dua remisi ya. Nah kalau
tahun 2025 udah 3 tuh remisi sama ada salah satu ya. Satu orang itu kan. Iya. Kalau dia seorang yang membantu pekerjaan lapas atau tadi Tambahan lagi Pak, tuh, dapat ya. tambahan lagi sepertiganya Berarti gitu. dia dapat 5 tuh Pak. Udah 4 tuh ya. 4. Iya. Oh. Satu lagi sama hari raya Pak. Iya, tadi udah. makanya jadi cepat pulang. Makanya asal berkelakuan baik, Iya. ya kan? Berkelakuan baik. Ya buat apa sih lama-lama di dalam? Iya, betul.